Woi. Tembak, tem. Woi, tem. Tenang. Woi, tenang sado ya. Baru saja keluar penjara, seorang residivis kembali diringkus polisi ketika tengah bertransaksi menjual motor hasil curiannya. Luring kakiang, tembak, luring kakiang. Pak, tembak, saya lah. Pelaku yang dikenal dengan nama Kamput mengulangi perbuatannya mencuri sepeda motor di daerah Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari penggerbekan ini, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku curanmor dan penadah barang curian, serta 1 unit sepeda motor curian. Congkel kuncinya dengan gunting ini kan, sayang? Yes kan? Ngerti yes? Ah, terus saudara dorong. Saudara ambil di daerah Tabing. Baru kemarin subuh. 1 kali 24 jam kita Polresta Padang, tim Kelewang berhasil ungkap dan tangkap pelaku curanmor yang sangat meresahkan, yang merupakan pelaku curanmor tersebut residivis baru 1 minggu keluar dari lapas Lubuk Pasung. Kedua orang pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku kembali dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Seminggu berlalu, kasus tewasnya bocah 7 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di Banyuwangi, Jawa Timur masih menjadi misteri. Sementara itu viral video seorang remaja korban penculikan ditodong senjata api saat keluarganya dimintai tebusan. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Ezra Dianto. Seorang remaja perempuan di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara jadi korban penculikan dan meminta pertolongan kepada keluarganya melalui panggilan video. Dalam video itu, korban berinisial SF menangis ketakutan karena ditodong senjata api oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu juga mengucapkan kata-kata ancaman sambil meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Setelah menerima panggilan video itu, keluarga korban langsung melaporkannya ke Polres Labuhan Batu. Masih kita dalami terkait nominal ya, namun demikian kita mohon waktu ya, anggota masih dalam pengejaran, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif pelaku menculik korban. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Tak bisa membendung hawa nafsunya, seorang oknum pengemudi ojek online nekat menyentuh area dada seorang wanita saat sama-sama berkendara sepeda motor. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Ulala, di berita viral yang pertama nih, waduh masih ada aja ya para lelaki yang melampiaskan hasratnya di jalanan. Parahnya ini dilakukan sama seorang oknum abang ojek online. Si oknum abang ojol berikut ini dilaporkan karena berani menyentuh area sensitif korban ya di bagian dada saat si korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan perumahan Metro Parung Bogor, Jawa Barat. Video ini nih yang diviralin sama kakak korban. Tuh lihat ya, si abangnya sampai nggak bisa berkutik karena udah dikepung dan diinterogasi warga di mana ada ketua RT juga di situ. Untungnya si Pak RT bisa tegas loh menahan warga buat nggak menghajar si abang. Jadi aman deh ya Bang, nggak babak belur.
Jadi ceritanya nih, si korban kan naik motor juga, tapi pas mau masuk ke area rumahnya di Jalan Peluran, mau ke perumahan Metro Parung tuh, si oknum abang ojol ini mepetin motornya. Korban ngiranya, waduh mau jambret tas nih. Korban pun langsung megang kencang tasnya dong. Elah, taunya malah dipegang lah itu area dada korban. Apesnya si pelaku kabur ke area komplek dan muter-muter di situ karena nggak tahu jalan keluar. Kerennya nih, si korban meski sambil nangis-nangis, tetep loh dia usaha ngejar pelaku dan ketangkep warga deh. Infonya sih kasus ini nggak berlanjut ke jalur hukum ya, karena orang tua korban ngerasa kasihan nih. Lihat pelakunya sampai sujud-sujud minta maaf dan bilang kalau aku punya anak istri. Loh, pas ngelakuin hal begitu kok nggak mikirin istrinya ya bang? Ayo. Kita lanjut yuk. Miss Binol tuh suka heran deh kenapa ya ada aja bocah-bocah najkal masih pelajar lah gitu tapi doyannya tawuran. Nah, mana tawurannya pada bawa senjata tajam yang panjang-panjang lagi. Apa tuh namanya? Celurit ya? Atau katana? Itulah ya pokoknya ya. Nah, bocah-bocah yang mau tawuran ini berhasil digagalkan polisi ya tawurannya. Infonya sih ada 10 bocah yang diamankan anggota Polsek Maja, Lebak, Banten. Bukan cuma ngamanin bocahnya, tapi polisi juga menyita 3 senjata tajam jenis celurit dan katana itu. Kan bener? Nah, disuruh jalan bebek kan tuh sama polisi. Jadi gini ya say, sebelum diamanin ke kantor Polsek Maja, para bocah ini dihukum jalan bebek sambil menggigit saja mereka secara bergotong royong. Gak boleh dipegang pakai tangan ya. Waduh, ngeri juga si bapak polisi. Polisi juga meminta para bocah ini melucuti pakaiannya, bukan karena apa-apa ya, tapi takutnya mereka nyembunyiin barang-barang berbahaya tuh di dalam pakaiannya. Senjata lain atau bahkan narkoba kan kita nggak tahu ya. Dari pengakuan para bocah sih mereka emang berniat tawuran dengan tujuan melukai lawannya sampai nggak bernyawa. Wah, sadis ya. Pak polisi, tolong dong, itu bocah-bocahnya jangan cuma dinasehatin, terus dilepas gitu aja. Orang tua mereka sih pasti udah dipanggil ya, tapi kali-kali perlu tahu efek jera. Minimal penjara dulu bisa kali 1 bulan mah, biar ngerasain nih nggak enaknya hidup di balik jeruji. Ya kan, jadi nggak gampang tuh ngulanginnya lagi, bener nggak? Ya udah viral yang terakhir, hati-hati nih kamu yang punya usaha pakai tabung gas 3 kg ya khususnya. Kayak jual ayam goreng, jasa laundry dan sejenisnya. Ada modus kejahatan yang lagi rame nih di daerah Depok, Jawa Barat. Jadi ada satu pria yang niat banget modifikasi motornya layaknya abang-abang tukang antar gas pada umumnya gitu loh. Nah lalu si abang itu muter-muter lah ke beberapa warung. Salah satunya yang jadi korban nih, penjual pisang goreng di depan rumah sakit Geraha Permata Ibu ini. Si abang pegawainya dibikin bingung sampai akhirnya percaya deh kalau yang datang itu emang abang agen gas langganan yang biasa nuker tabung kosong ke tabung baru. Pas lapor ke pemilik warung, waduh itu bukan abang yang biasa katanya. 2 tabung gas 3 kg pun melayang deh. Ternyata say, masih dengan baju yang sama dan motor modifikasi yang sama, pelaku pernah tertangkap CCTV juga nih beraksi di sebuah warung kelontong daerah Sawangan. Modusnya sama, ngaku-ngaku dari agen gas langganan. Di sini 2 tabung juga diembat tuh sama abangnya. Waduh. Duh, ternyata ada 2 netizen yang komen pernah jadi korban juga nih. Salah satunya ibu rumah tangga yang 3 tabung gasnya diambil, modus ngaku-ngaku bapak warung langganannya. Walah, mana katanya itu tabung gas hasil minjem tetangga lagi. Inilah ya pentingnya konfirmasi gitu tuh, suka banyak yang ngaku-ngaku.
Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kasus tewasnya bocah 7 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur masih menjadi misteri. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Sepekan sudah misteri kematian bocah berinisial DC yang jasadnya ditemukan di sebuah kebun di Desa Kalibaru Manis, Banyuwangi, Jawa Timur belum menemukan titik terang. Kematian bocah kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah itu mengundang banyak perhatian, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi dengan mendatangi makam dan ke rumah orang tua korban. Ia meminta aparat kepolisian bekerja serius menangani kasus ini. Masyarakat juga diimbau agar memberikan informasi sekecil apapun ke polisi untuk mengungkap kasus ini. Jadi kami minta kepada Bapak Kapolres, mohon ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan keadilan harus ditegakkan dimanapun berada. Jadi partisipasi masyarakat juga kami harapkan bisa memberikan informasi sekecil apapun untuk bisa membantu penyelesaian permasalahan ini. Sementara polisi telah memeriksa sejumlah saksi di Polresta Banyuwangi. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Kita sudah dapat mengetahui dan patut menduga tanda kekerasan itu ditemukan di tubuh korban. Jadi termasuk barang bukti yang lain sudah kita amankan dan kita kirim ke laboratorium forensik. Dan kita juga lagi menunggu, sementara tim sampai hari ini sudah memeriksa hampir 10 saksi. Jadi masih berproses, termasuk dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, warga sekitar, masih berproses. Sebelumnya warga Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya DC di sebuah kebun tak jauh dari rumahnya. Orang tua korban bersama guru serta kepala sekolah sempat mencarinya lantaran korban tak kunjung pulang ke rumah sepulang sekolah. Saat melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, polisi menemukan kancing baju milik korban yang berceceran. Diduga kuat korban diperkosa sebelum nyawanya dihabisi. Selain itu, polisi juga mengamankan sepatu dan sepeda milik korban. Polisi pun hingga kini terus berpacu dengan waktu guna mengungkap kasus ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Diduga mencuri uang, seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Kronjo, Tangerang, Banten, dipersekusi beberapa orang dewasa. Akibat kasus ini, korban mengalami luka fisik dan trauma. Bocah laki-laki berusia 9 tahun ini dipersekusi beberapa orang dewasa di tempat penggilingan padi di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban dianiaya usai dituding mencuri uang sebesar Rp300.000. Dalam penganiayaan tersebut, korban juga disiram menggunakan air minuman beralkohol. Penganiayaan akhirnya berhasil dihentikan saat polisi tiba di lokasi. 3 dari 4 pelaku telah diamankan, sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar di kepala, wajah, hingga luka bakar di tangan dan kaki bekas setruman. Bisa dianiaya, padahal anaknya udah datang ke rumah untuk musyawarah. Minta ganti rugi uang 300.000, saya cariin, saya adain itu uang 300.000. Tapi kenapa anak saya malah dianiaya? Dia bilangnya anak saya nggak kenapa-napa, ada aman di pabrik katanya gitu. Setelah dia pergi, pas saya telepon, ini uangnya udah ada, tolong ambil ke sini sambil bawa anak saya. Malah dia nggak datang-datang. Soalnya di sana anak saya lagi dianiaya. Orang tua korban berharap kepolisian bisa menghukum pelaku seberat-beratnya atas tindakan kekerasan terhadap anaknya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Satu orang meninggal dunia sementara seorang lainnya kritis di rumah sakit setelah terlibat tabrakan di kota Cirebon, Jawa Barat. Keduanya sempat terjepit di kabin truk sebelum akhirnya bisa dievakuasi.
Seorang sopir dan kernet truk box terjepit di dalam kabin setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk bermuatan semen di wilayah Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Kernet truk box yang berada di kursi penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian karena kehilangan banyak darah. Sedangkan sopir juga menderita luka berat akibat tabrakan ini dan akhirnya dibawa menuju Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Insiden ini berawal saat mobil box melaju dari arah Cirebon menuju Jawa Tengah. Namun diduga sopir kurang konsentrasi dan langsung menghantam bagian belakang truk pengangkut semen yang berada di depannya. Dari arah yang sama, kebetulan kemungkinan pengendara truk box ini kurang konsentrasi akan menggunakan kendaraannya, akhirnya menabrak kendaraan yang di depannya. Itu diduga ngantuk ya, Nen, ya? Kemungkinan diduga mengantuk. Sementara itu, akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jawa Tengah sempat mengalami kemacetan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh petugas unit Gakum Satlantas Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.